Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Nekat memusnahkan sarang tawon Vespa Afinis tanpa pelindung, seorang warga di Subang tewas disengat. Hati-hati, puluhan mama di Cirebon tertipu arisan bodong dengan total kerugian hampir 1 miliar rupiah. Seorang pria ditemukan tewas misterius di depan teras kamar hotel di Pangandaran. Api menghanguskan sebuah gudang yang terletak dalam kompleks Sekolah Polisi Negara Cigombong, Kabupaten Bogor, Sabtu pagi. Belum diketahui apa penyebab kebakaran. Untuk anggota lagi proses pemadaman. Rogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor yang tinggal di sekitar Kompleks Sekolah Polisi Negara SPN Lido Polda Metro Jaya Sabtu pagi, dikagetkan dengan api yang tiba-tiba berkobar, melahap bangunan gudang tempat penyimpanan barang yang sudah tak terpakai milik SPN Lido. Api sempat merembet ke bangunan di sebelahnya sebelum sempat unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Bogor dan Sukabumi tiba di lokasi. Api bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun pihak kepolisian belum mengungkapkan apa penyebab terjadi kebakaran. Nelayan Pangandaran pekan lalu menggeruduk kantor bupati, mendesak agar Pemkab segera menerbitkan surat keterangan asal benih baby lobster. Para nelayan sempat menjebol pagar alun-alun Parigi karena tak kunjung bisa bertemu dengan bupati. Sekitar seratusan nelayan pekan lalu menyorongkan sebuah perahu dan menjebol pagar alun-alun Parigi Pangandaran sebagai wujud protes dan keinginan bertemu dengan bupati untuk mengungkapkan tuntutan mereka secara langsung. Para nelayan menuntut Pemkab mengeluarkan surat keterangan asal benih SKAB untuk baby lobster yang selama ini mereka tangkap sebagai mata pencaharian sesuai peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 7 tahun 2024. Tuntutan kami cuma satu, keluarkan SKAB atau surat keterangan asal benih baby lobster yang merujuk kepada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2024. Kita besok jadwalkan kembali ya, untuk keputusan besok jadwalkan dengan dengan Ibu Bupati jam 9:30 ya. Sekretaris daerah yang menemui perwakilan nelayan baby lobster mengaku seluruh keputusan berada di tangan bupati. Ia hanya akan meneruskan tuntutan para nelayan kepada bupati. Saya kan tinggal memberikan informasi kepada pimpinan, nanti besok hari kita diskusi kembali, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Setelah dijanjikan akan bisa bertemu bupati pada keesokan harinya, para nelayan yang berunjuk rasa pun membubarkan diri. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Niat baik ingin membantu menghancurkan sarang tawon di rumah tetangganya justru berujung duka. Tak tahu bahwa sarang tawon yang akan dibersihkan adalah sarang tawon Vespa Afinis yang mematikan. Korban disengat dan akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. Keluarga almarhum Warno tak sanggup menahan tangis saat jenazah tiba di rumah duka di Dusun Babakan, Desa Karangmulia, Kecamatan Legon Kulon, Subang, Jumat pekan lalu. Warno meninggal dunia setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Pamanukan Center Subang akibat serangan tawon Vespa Afinis. Menurut salah satu warga yang menjadi saksi, almarhum Kamis sore berusaha memusnahkan sarang tawon Vespa Afinis di plafon rumah tetangganya. Meski telah diingatkan warga lainnya agar mengurungkan niatnya. Tanpa baju pelindung, Warno berupaya melepaskan sarang tawon dari plafon rumah hingga akhirnya disengat ratusan ekor tawon. Korban pun dilarikan warga ke rumah sakit. Habis itu dianya kayak karung nggak masuk, itunya jatuh, sarangnya sama tangannya dia digini-gini. Itu badan itu udah itu semua. Dikerubuti tawon. Iya, semua, badannya. Iya, semua kayak bangkai dibikin laler gitu. Ya Allah. Lalu udah nggak kelihatan mukanya, udah gelap sama tawon.
Padahal sebelumnya warga telah berinisiatif memanggil petugas damkar untuk memusnahkan tawon Vespa afinis tersebut. Petugas telah mengatur waktu pemusnahan sarang tawon pada malam hari agar tawon tidak terlalu agresif, namun upaya tersebut didahului oleh korban. Ada sarang tawon, ya kami sudah koordinasi sama pihak damkar, sudah menentukan waktunya, nanti habis isya. Ternyata warga Dusun Babakan jam 5 kurang lebih dia memaksa mengevakuasi itu sarang tawon. Lalu ya tersengat, dia nggak pakai apa-apa. Usai disemayamkan di rumah duka, jasad korban dimakamkan di pemakaman umum desa. Sementara sarang tawon yang memicu jatuhnya korban telah dibersihkan petugas. Agar tak kembali menelan korban, warga yang menemukan sarang tawon Vespa afinis diminta tidak gegabah dengan bertindak sendiri dan melaporkannya kepada Dinas Pemadam Kebakaran. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Dianggap mengganggu saluran air dan berdiri di atas fasilitas umum, ratusan bangunan dan lapak PKL di Pasar Cisarua Puncak, Kabupaten Bogor dibongkar paksa aparat Satpol PP. ...130 bangunan liar dan lapak PKL yang berada di Jalan Pasar Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor, satu persatu dibongkar paksa petugas Satpol PP Kabupaten Bogor pekan lalu. Pedagang yang lapaknya dibongkar sebagian merasa keberatan karena kini mereka kehilangan mata pencarian. Namun karena lapaknya berdiri di atas fasilitas umum seperti saluran air, mereka pun pasrah. Di mana udah dari atasnya? Kita di lokasi, Bu. Nggak tahu. Tahu nggak, Bu, dipindah kemana, Bu? Nggak tahu. Kalau kita mah pedagang, ada tempat disediain ya jangan dagang. Kalau nggak paling kelaparan, Pak, gitu aja. Menurut pihak Satpol PP, pembongkaran bangunan liar di kawasan sekitar Pasar Cisarua dilakukan karena berdiri di atas saluran air dan sodetan. Diharapkan dengan pembongkaran ini, saluran air yang ada kembali berfungsi secara normal. Ini selain tidak berizin, berdiri di atas saluran juga, makanya kita tindak lanjuti, Pak. Dan ini jelas bangunan liar, Pak. Ini sodetan katanya Pak Camat, ini sodetan, nanti Pak Camat bisa menyampaikan yang terjadi sekarang tidak ada kan, tertimbun sama betonan. Nanti kemungkinan di sini harus hadir PU mengembalikan fungsi sodetan dimaksud. Pembongkaran lapak dan bangunan liar di sekitar Pasar Cisarua akan terus dilakukan secara bertahap, sehingga wilayah sepanjang Jalan Cisarua bisa dilalui dengan nyaman dan mengurangi terjadinya kemacetan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Proses pencarian terhadap 2 orang mahasiswa yang terseret ombak di pantai Puncak Guha Garut sampai hari Rabu belum membuahkan hasil. Pencarian akan terus dilakukan hingga 7 hari setelah korban tenggelam hari Minggu. Pencarian 2 orang korban Okah Mahbubu Rijal dan Ripan Muhammad Yusuf masih terus dilakukan. Mereka adalah mahasiswa D3 jurusan Manajemen Bisnis Icopin University Sumedang yang terseret ombak di pantai Puncak Guha Kabupaten Garut. Namun hingga Rabu sore pencarian oleh tim SAR gabungan belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan telah memperluas wilayah pencarian, namun kondisi pantai yang berbatu karang dan ombak besar menghambat upaya pencarian. Sementara hasil pencarian masih clear, kita juga sudah berupaya dengan membagi menjadi 3 pencarian ke timur maupun ke barat dan juga pencarian di perairan sekitar Puncak Guha. Demikian tim SAR gabungan yang terdiri dari teman-teman di Polair, dari BPPD, dari Koramil dan dari desa serta relawan maupun pengelola wisata dan nelayan sampai hari ini masih ya, jadi untuk titik kesulitannya kita banyak obstacle untuk wilayah barat maupun wilayah timur, ada beberapa spot yang tidak bisa dijangkau dengan batu karang maupun dengan muara yang memang tidak bisa dilalui dengan jalan kaki, dan untuk akses LCR atau perahu karet pun belum bisa untuk menjangkau titik tersebut. Rencananya sampai hari apa ini, Pak? Untuk rencana kita 7 hari ke depan, jadi kemungkinan di hari 7 dan Sabtu nanti kita akan evaluasi. Peristiwa naas ini terjadi ketika 10 orang mahasiswa Icopin University Sumedang tengah berkemah di Bukit Puncak Guha. Saat itu, Minggu pagi, 4 orang mahasiswa turun ke pantai Puncak Guha untuk berenang. 1 orang menunggu di tepi pantai.
Dan 3 orang lainnya yaitu Ahmad Bagas Permana, Oka Mahbubu Rijal, dan Ripan Muhammad Yusuf berenang. Naas, ketiganya diseret arus kencang hingga ke selat tebing berbatu karang. Korban Ahmad Bagas Permana berhasil diselamatkan tim SAR bersama warga. Sedang Oka Mahbubu Rijal dan Ripan Muhammad Yusuf hingga Rabu sore masih dinyatakan hilang. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Keluarga 2 mahasiswa yang tenggelam di pantai Puncak Guha masih berharap anak mereka bisa ditemukan. Sebelumnya, warga sekitar sempat mengingatkan kepada para mahasiswa yang hendak berenang di pantai Puncak Guha agar mengurungkan niatnya. Keluarga 2 mahasiswa yang hilang terseret ombak di pantai Puncak Guha Garut hingga akhir pekan lalu menunggu hasil upaya pencarian Oka Mahbubu Rijal dan Ripan Muhammad. Keluarga berharap anak mereka bisa segera ditemukan oleh tim SAR gabungan. Warga yang juga membantu upaya pencarian mengaku sebelum kejadian telah mengingatkan agar 10 orang mahasiswa Ikopin Sumedang yang sedang berkemah tidak mencoba berenang di pantai Puncak Guha. Berenang, terus lama-kelamaan makin ke depan, bawa arus. Ada warga yang lihat, kira-kira lagi bisa berenang gitu, ternyata hanyut gitu. Terus warga pada nolongin di jurang sebelah sana. Ada yang terseret ke tengah itu ada berapa orang? 3 orang. Selamat 1. Pak, sebelumnya udah ada peringatan atau gimana? Udah diperingatin ya. Harapannya Ibu apa, Bu? Semoga cepat ditemukan. Cepat ditemukan ya.